Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad fa innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya cintai karena Allah, marilah kita memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah, karena kita telah mendapat hidayah dan taufik sehingga pada saat ini dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan beberapa kewajiban dan melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Mudah-mudahan apa yang dapat kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bekal untuk kehidupan kita di hari akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi alhamdulillah kita dapat ke sini, hadir di masjid ini benar-benar adalah karena taufik dan hidayah. Sebab banyak orang yang lebih sehat, orang yang lebih muda, dan orang yang lebih dekat dari kita ternyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban yang amat sangat penting dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah, hendaklah banting setir yang tadinya orientasi hidup kita untuk dunia. Demi Allah, rubahlah orientasi kita hidup untuk akhirat. Dunia adalah menurut pandangan Islam sesuatu yang hina, tetapi bukan tidak berarti. Oleh karena itu, janganlah dijadikan tujuan. Banyak di antara kita usianya habis hanya sekadar untuk mengumpulkan dunia.
kenyataannya kebahagiaan yang didambakan di dunia itu sendiri nggak pernah tercapai, apalagi kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Hadirin, menurut dalil, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kalian ahli matematika, kemudian di otak-atik, maka 1,5 jam di akhirat itu sama dengan 62,5 tahun. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya usia 62,5, itu di akhirat sama dengan 1,5 jam. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya mengingatkan, hendaklah kita sebagaimana pada saat ini tadi sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita sambung dengan wirid, kemudian sholat sunat, kemudian sekarang duduk di sini menunggu datangnya sholat isya dengan berjamaah. Menunggunya kita sekaligus melaksanakan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Ibu-ibu, ini luar biasa sekali. Jangan hal ini dipandang sederhana. Rangkaian ini tadi nggak bisa kita gantikan dengan dunia seisinya, bahkan 10 kali dunia seisinya. Bapak-bapak kadang-kadang mencari dunia, bisa bangun jam 2 malam, tetapi untuk mencari akhirat kadang-kadang tidak mampu. Marilah kita perhatikan apa yang telah kita kerjakan. Kita mulai rumah berudunya dengan baik. Baiknya berudu itu dengan sendirinya kembali kepada sejauh mana kita mencontoh berwudunya Rasulullah SAW. Kemudian kita berangkat menuju ke masjid. Dengan sendirinya dimulai dengan doa, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Doa itu aja Pak, kalau kita melihat di dalam dalil itu sangat luar biasa. Kemudian langkah yang kita lakukan itu akan dapat menghapus dosa. Langkah berikutnya menaikkan derajat. Kemudian kita mau masuk masjid membaca doa. Habis itu sholat 2 rakaat sebelum duduk yang kita kenal dengan tahiyatul masjid.
kemudian sholat maghrib dengan berjamaah. Sholat berjamaah ini pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat di rumah. Perbandingan ini bukan berarti membenarkan seorang laki-laki mendengar azan kemudian dia sholat di rumah. Derajat yang dimaksud adalah untuk memberikan satu perbedaan orang yang sholat di rumah yang dengan sendirinya karena ada sebab yang dibenarkan oleh syar'i, umpamanya karena sakit, karena safar. Nah, orang yang sholat di rumah ini pahala yang didapat kalah dengan berjamaah itu sebanyak 27 derajat. Bapak-bapak, jangan menggambarkan derajat yang 27 kali lipat. Ini bagaikan secangkir minuman. Kalau sholat di masjid 27 cangkir. Bukan seperti itu. Tapi ulama ada yang mengatakan 1 derajat itu sama dengan 500 tahun. Jadi amalan sholat maghrib dengan berjamaah itu ada ulama mengatakan 1 derajatnya 500 tahun. Kalau 27 derajat sama dengan 13.500 tahun. Nah, kemudian tadi oleh imam dibacakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Hari esok ini adalah hari akhirat. Yang disuruh siapa? Orang beriman. Kemudian rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Keenam-enamnya itu harus diyakini. Termasuk diantaranya adalah keyakinan terhadap hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun, dengan hari akhir mereka yakin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yakin gak dengan hari akhir? Dengan segala apa yang telah diberitakan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, yakin gak? Itu gerbang akhirat itu boleh setelah kita menutup usia. Oleh karena itu barang siapa yang menutup usianya dengan husnul khotimah, insya Allah akan selamat. Husnul khotimah itu didapat dengan cara bagaimana?
Pertama, pian harus yakin dulu. Dalam hal ini diantaranya yakin Al-Quran itu wahyu dari Allah, yakin Muhammad itu adalah Rasul, kemudian yakin hari kiamat itu pasti terjadi, yakin yang diberitakannya itu pasti benar. Jadi oleh karena itu, orang beriman yang yakin terhadap hari akhirat, hidupnya ini baik akan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Inilah yang dinamakan takwa. Mengerjakan apa-apa yang diperintah, ini dengan sendirinya kewajiban menuntut ilmu itu harus dilaksanakan. Kalau tidak, pian nggak tahu yang diperintah itu apa, bagaimana melaksanakan perintah itu. Inilah maka diperlukan seorang utusan untuk menerangkan. Umpamanya contoh yang mudah, sholat. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana caranya melihat Rasulullah sholat? Caranya buka hadis. Apa-apa yang menyebabkan kalian masuk surga itu sudah diberitahukan, sudah diamalkan. Apa-apa yang menyebabkan kalian masuk neraka, kalian sudah dicegah, sehingga agama ini menjadi sempurna. Kalau sholat, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Oleh karena itu, amal ibadah itu baru diterima apabila pertama ittiba, mencontoh Nabi, yang kedua adalah ikhlas. Ini dua ini jangan sampai hilang. Kita ibadah mencontoh Nabi tapi nggak ikhlas. Umpamanya wayah ini musim benar, orang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil selfie, jalan keliling Ka'bah, migol. Kadang-kadang berbuka puasa makanannya digambar, aku berbuka. Jadi keikhlasan itu kadang-kadang diragukan. Walaupun menurut dalil ikhlas itu di sini, di dalam dada, di dalam hati. Tetapi saat ini, apalagi kalau menjelang pemilihan umum, itu banyak orang yang lebih suka melakukan satu amalan. Bagaimana caranya supaya amalan itu dilihat oleh orang banyak? Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasulullah Allah sholat takbir Allahu Akbar, bisa sejajar bahu, bisa sejajar telinga. Yang diucapkan Allahu Akbar. Wah, ada aku tambah, sekira lebih baik Allah Ta'ala Akbar. Salah. Itu sama mengatakan Rasulullah nggak baik. Ini dampaknya luar biasa. Jadi oleh karena itu, bagaimana caranya supaya takwa ini dapat kita raih? Maka di dalam firman Allah tadi dikatakan wal tandur nafsum ma qaddamat
kalimat ligot, hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok. Inilah yang dikenal dengan muhasabah, introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ini para ulama membagi kepada 5 hal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin introspeksi diri, kelima hal ini harus dicakup. Pertama, introspeksi diri terhadap sesuatu yang wajib, yang diwajibkan. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, ini sudah kita kerjakan apa belum? Kalau sudah dikerjakan, mengerjakannya itu benar atau enggak? Benar itu bagaimana? Yaitu mensesuaikan apa yang kita lakukan dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah. Kembali kepada ittiba. Kemudian yang kedua, nanti kita ulang, introspeksi diri terhadap hal-hal yang diharamkan. Apakah hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita sudah mampu meninggalkannya? Dan ini benar-benar harus kita perhatikan. Kalau kita ingin selamat dalam kehidupan di akhirat, setelah kita mati, dimandikan, disolatkan, dikubur, ini mulai deh. Kita ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jangan kalian mengatakan, gampang, sudah kuhafal. Sama dengan barang siapa menutup usianya dengan la ilaha illallah dakhala jannah, aku sudah hafal. Ku ulang-ulang menghafalnya bahkan ribuan kali. Demi Allah, ini benar-benar terjadi. Orang banget mau mati disuruh mengucap la ilaha illallah, gak mampu. Padahal orang itu hari-hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu akan mati, gak mampu. Sehingga pernah kejadian suruh mengucapkan la ilaha illallah, gak bisa, bingung. Begitu kawan akrabnya datang yang sama-sama hobinya nonton bola, kawannya tadi cerita bola rame, nyambung. Bahkan di luar kepala dia bisa mengatakan pemain Jerman ini, Brasil ini. Ini benar-benar terjadi. Jadi oleh karena itu, introspeksi diri kepada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Umpamanya contoh, bagi laki-laki sholat wajib yang 5 kali itu dilaksanakan berjamaah. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang mengatakan kalau hal itu dilaksanakan tidak berjamaah, maka
Rasulullah mengatakan man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min gudrin. Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya panggilan azan tadi, maka tidak ada salat baginya kecuali orang yang berhalangan. Berhalangan ini jangan sekehendak sendiri, tapi harus sesuai dengan dalil yang dinyatakan, seperti sakit, sapar. Sakit itu pun Rasulullah dan para sahabat itu memberikan contoh. Rasulullah tatkala sakit yang membawa kepada kewafatan beliau, pada waktu sholat isya itu Bilal datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, apakah mereka sudah sholat? Kata Bilal, belum ya Rasulullah, mereka menunggu Rasulullah. Ujar Rasulullah, ambilkan bejana isi air. Rasulullah mandi. Setelah mandi pingsan. Setelah siuman bertanya kembali kepada Bilal, ya Bilal, mereka sudah sholat? Belum ya Rasulullah, mereka menunggu Rasulullah. Ujar Rasulullah, ambilkan air. Rasulullah mau mandi supaya badannya segar. Setelah mandi Rasulullah pingsan sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Bakar mengimami orang banyak. Jadi pada saat Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah ini kemudian masuk ke masjid, dipapah oleh 2 orang. Lantas mengetahui Rasulullah datang, Abu Bakar ini mau ke belakang, mundur. Oleh Rasulullah dicegah. Kemudian Rasulullah duduk di samping Abu Bakar sholat. Ini Rasulullah mencontohkan sholat berjamaah sampai segitunya. Kemudian selain daripada itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami. Kemudian berkata, asyahidun fulan, apakah si fulan hadir? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah SAW bertanya lagi, asyahidun fulan? Sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, inna hataini sholatain asqalus sholawat alal munafikin walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma wala habwan ala rukab. Sungguh 2 sholat ini yang dimaksud adalah isya dan subuh paling berat dikerjakan bagi orang-orang munafik. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Nih, Pak. Jadi kita ini kalau ngerti keutamaan besarnya pahala subuh, walaupun dengan merangkak kita akan mendatanginya. Dalil yang menunjukkan bahwa
sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Di antaranya adalah ada orang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulunnya tidak bisa melihat, tidak ada yang menuntun menuju ke masjid, minta rukhsah, keringanan. Rasulullah akhirnya memberi keringanan. Tapi begitu orang buta, sahabat yang buta tadi berpaling, Rasulullah memanggil, sini dulu, kamu dengar tidak azan? Sahabat yang buta tadi menjawab, mendengar ya Rasulullah. Kalau mendengar, datanglah, walaupun dengan merangkak. Rasulullah kan sendiri, buta, gak ada yang nuntun, disuruh datang walaupun dengan merangkak. Kalau sudah begitu hukumnya apa kalau gak wajib? Pada waktu perang itu sering terjadi, ada zuhur, ada salat asar, orang kafir berkata, nanti orang Islam pas sholat kita bantai. Apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir kemudian dilaporkan kepada oleh Jibril alaihissalam, dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sholat, makmumnya ini jadikan dua baris, Rasulullah imam. Jadi pada waktu rukuk kemudian sujud, yang di belakang ini tetap berdiri. Setelah bangkit dari sujud, sop yang pertama ini mundur ke belakang, yang belakang maju ke depan, kemudian rukuk dan sujud. Akhirnya mereka tetap duduk, yang di belakang ikut duduk, kemudian salam bersama-sama. Padahal waktu itu orang kafir berada di depan mereka, antara umat Islam dan kiblat. Jadi oleh karena itu, ini kan menunjukkan sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib berjamaah. Banyak sekali. Bahkan Rasulullah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Jadi di dalam hadis itu dikatakan hamamtu, aku bertekad mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kusuruh orang azan, seseorang imam, Rasulullah ini ingin membakar. Apalagi kalau nggak wajib. Di dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa mendengarkan azan, falam ya'tih, kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali orang-orang yang berhalangan. Jadi enggak sempat, waktunya habis. Yang perlu diintrospeksi hal-hal yang diwajibkan, yang kedua yang diharamkan, yang ketiga perbuatan yang sia-sia, kemudian yang keempat adalah apa yang dilakukan oleh anggota badan. Ini harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena di akhirat nanti mulut dikunci, yang bicara kaki, tangan, mata, telinga. Kakiku kugunakan untuk ini, gak bisa lagi bantah si pelaku sendiri, kaki yang berkata. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu hati-hati menggunakan anggota badan. Kemudian yang kelima adalah niat. Niat ini yang paling berat. Niatnya harus ikhlas.
Ini harus selalu diulang, diintrospeksi, karena niat keikhlasan itu akan menggoda kita sepanjang hidup. Hari ini memberi orang baju, nanti bisa jadi pembatalnya itu 2 tahun berikutnya. Ya, wani-wani lawan aku baju ini siapa yang memberi, padahal orang yang memakainya udah nggak ingat. Akhirnya apa? Hilang. Jadi itulah introspeksi. Kemudian yang kedua, muraqabah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu mau berbuat maksiat, cari tempat sekiranya Allah nggak melihat. Ada enggak? Kalau kamu mau berbuat maksiat, cari tempat selain bumi milik Allah. Ada enggak? Kalau kamu mau berbuat maksiat, janjilah nggak akan makan dan minum pemberian Allah. Bisa nggak? Introspeksi. Mudah-mudahan kita semakin kuat iman dan semakin bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.